Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mahaga teman-teman. Ini ada Logic Board MacBook Pro 2011 ya. On the desk ya, di atas meja. Kasusnya ini tanda folder teman-teman. Ya, pas ketika di booting itu tanda folder. Jadi awalnya kita coba deteksi kendalanya itu pasti ya di kabel ini ya, SSD atau kata format gitu kan. Ternyata enggak, ini SSD-nya ternyata masih ada OS-nya dan bekerja dengan baik gitu. Terus kita lanjut lagi pengecekan pakai ganti kabel ya, kabel fleksibel ini ya, yang ke harddisk ya ataupun ke SSD ya. Kalau di kurang lebih seperti ini ya, ya kalau terpasang ya nih di bagian sini nih gitu ya. Tapi ternyata itu juga nggak solving teman-teman. Yang biasanya memang ya seperti itu ya, kebanyakan itu seperti itu. Ketika udah ganti kabel itu sudah solve gitu kan, down. Tapi ternyata sampai 3 kabel kita coba beli baru nih, ini belum dibuka nih. Nah, itu. Tapi enggak juga tuh teman-teman, enggak. Ini bawaannya yang lama. Nah, ini bawaan yang lama yang udah kita buka sebelumnya. Kita beli baru sampai kita sampai copotan juga tuh satu. Jadi yang ada baru saya satu lagi, jadi total 4 teman-teman ya. Totalnya 4 yang udah kita ini, satu lagi nih belum dibuka juga nih kapannya nih. Totalnya 4 kita coba tapi masih gambar folder ya. Terusnya muncul kecurigaan ke mesin ya, mesin tepatnya di area drivernya SSD. Kita coba ganti ya, tanpa ukur-ukur kemarin tuh langsung ganti ya kan. Sebenarnya udah kita ukur tapi semuanya output dari input dari ini dan outputnya di voltase itu powering semuanya normal. Hanya bagian dari ini teman-teman, kita ke board view ya biar lebih jelas ya, lebih jelas. Di output ini termasuk juga ini inputnya SATA HDD-R2D, RD, RVR, in, N, dan ini yang in P itu nggak hadir ya. Ternyata kita cek ini posisinya ternyata dia itu U4510 ya, hadirnya dari PCH U4510. Bagian ini in dan out ini kan ada in ini gitu kan, ini ada ini. Jadi di proses ini pun dia tidak ada gitu, dan ini hadirnya dari PCH. Jadi kita cek di PCH gitu, kita cek di PCH sampai di PCH karena ini kita coba ya
ada. Oke, ini kan eh mana nih yang nyampe di PCH ya. Sorry, ini dia. Oh, ini udah outputnya ya. Intinya kita cari ini teman-teman, SATA HDD D2RN gitu. Itu ada keluaran ini nih, SATA HDD R2D CN. Ini keluaran dari prosesnya PCH ya, untuk data ya, untuk pembacaan data ke HDD ya, ataupun SSD. Terakhir karena memang ya selain dari U4510 ini ya udah langsung ke PCH ya. Kita cek di PP 1.5SO dia hadir, ini hadir gitu, dia hadir, bahkan dia yang lain hadir kecuali yang itu gitu. Jadi kita cek, setelah kita cek itu nggak juga ketemu gitu, nggak juga solving gitu. Bahkan sudah kita inspek lah, terakhir kita inspek tuh di PCH ini, yang ini teman-teman, baru ketahuan dia itu di sini ya, di aduh fokuslah kau. Nah, ini ada apa nih, resistor dan kapasitor. Ini kita coba cek di sini di oke, ini biar nampak ya di sini ya tuh. Ini yang korosi teman-teman, satu biji ini aja nih ya, PCH SATA 3 gitu, 3R bias, tak apalah itu ya kan. Ternyata resistor ini korosi, dan efeknya itu gitu, efeknya yang membuat PCH ini gagal memberikan atau membaca data ya, di SSD, ataupun tidak ada data jadinya terbaca di SATA ya. Bahkan di ODD juga, ini kan ada yang ODD-nya gitu kan, maksudnya DVD ya, itu juga nggak berfungsi teman-teman, gara-gara satu itu aja, kurang ajar. Jadi karena dia juga masih nempel di situ, kita nggak perhatiin ya, kita harus betul-betul cek R1832 ini ya, itu berpengaruh sekali. R1832 ya, kita cek dia di sini dia teman-teman. Ini dia. Ini di PCH teman-teman, dan dia itu memang di bagian dari SATA ya. Nih SATA ini di bagian PCH itu, dia di bagian SATA. Pantes saja gitu. Jadi ini yang enggak reading untuk SSD ataupun hard disk ya. Sudah kita coba ganti kabel juga, ternyata nggak menjawab itu gitu. Jadi itu dia teman-teman. Kalau teman-teman punya kendala
sudah diganti kabel ataupun ya drivernya yang ke sini ya, yang ke output dari logic board ya, kabel ini ke kabel ini itu 5 voltnya hadir tapi pembacaan datanya nggak hadir. Boleh cek di R berapa tadi, 1832 teman-teman, dan pastiin tuh nilainya ya teman-teman. Kalau di sini tuh terbacanya 750 ya. Jadi itu dia teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Memang ini MacBooknya sudah legend ya, tapi kalau dipadu SSD sama RAM yang maksimal, sekarang masih bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan yang ringan ya. Tentunya MacBook ini masih bisa digunakan sampai sekarang. Ini menjadi dokumentasi saya ya. Mungkin kalau ada manfaatnya bagi teman-teman ya alhamdulillah ya. Sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing-sharing kita bersama. Kalau ada MacBook teman-teman yang berkendala, boleh konsultasi di kita. Dan sekali lagi, kita ini servis teman-teman, bukan untuk konsultasi seperti apa ya teman-teman ya. Jangan kira nanti kita ini bisa menjawab terlalu awam ya, enggak. Kita servis seperti ini memerlukan analisa teman-teman, dan itu fakta, bukan coba-coba, bukan ajang untuk di tes ya teman-teman. Ada cara-cara untuk ya memahami jalurnya, memahami komponennya ya. Jadi nggak bisa teman-teman kalau kita itu, saya sendiri sudah lumayan lama ya di permacbookan ini, jadi agak sabarlah teman-teman. Kalau masih proses ya jangan gampang menyerah, dicoba saja memahami siklus-siklus, terutama harus paham ini ya, skema dan board view ya, sebagai untuk alat bantu kita menemukan masalahnya ya. Jadi kita bukan sembarang angkat sini angkat situ ya. Mungkin teman-teman pernah lihat hal seperti itu enggak seperti itu kok kelihatannya teman-teman. Itu melalui analisa, ataupun mungkin yang sudah melakukan seperti itu, yang kelihatan seperti itu sudah punya pengalaman dengan kendala yang sama, hanya sedikit saja diukur sana sini, dia sudah ketemu tuh masalahnya. Ya itu tidak ada masalah, karena memang itu dia sudah melaluinya. Tapi untuk kita teman-teman yang mungkin masih awam ya, sabar belajarnya, tetap tekun, tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya kita bisa ya. Ya, mungkin sampai di sini teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.